Ya, puji Tuhan, selamat malam teman-teman. Kita kembali, kita akan memulai lagi pembelajaran kita malam ini. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, Engkau sudah menyertai kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau terus berikan buat kami berlimpah-limpah Tuhan. Hingga kami boleh terus nikmati anugerah-Mu yang begitu besar Engkau berikan buat kami. Kami bersyukur dan bersyukur ya Tuhan. Saat malam hari ini Engkau kembali lagi Tuhan Yesus berikan kami semangat yang baru, kerinduan yang terus Tuhan Yesus, kami belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat, pengertian Tuhan, biar apa yang kami dengar saat malam hari ini kebenaran firman-Mu, kami baca, kami boleh mengerti Tuhan, terlebih firman itu boleh berbuah-buah dalam hidup kami. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang ikut ambil bagian, baik secara online maupun offline. Engkau berkati kami semua Tuhan, biar kami semua Tuhan dalam kami belajar firman-Mu tidak mendatangkan sia-sia, tapi boleh mendatangkan berkat, boleh mendatangkan kekuatan, boleh mengubah sikap hati kami Tuhan, biar kami boleh terus rendah hati dan tunduk kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau persiapkan hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sudah pelajari Tuhan. Kami sungguh percaya itu hikmat urapan-Mu Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu perkatakan Tuhan, biarlah itu semua daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai pembelajaran kami saat malam hari ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam ini kita akan membahas di 2 Korintus pasal 3 ayat 4 sampai 6. Saya akan bacakan. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri, tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Puji Tuhan. Kita bersyukur kembali belajar firman Tuhan. Kita melanjutkan pembahasan kita masih tentang pelayanan perjanjian baru. Kita lihat 2 Korintus pasal 3 ayat 4 sampai 6. Kalau saya bisa kasih clue di awal, bagian pembelajaran kita malam hari ini bisa menjadi, dapat kita katakan, salah satu peluru andalan dalam kita mengalahkan roh kesombongan. Karena kita belajar dari seorang rasul yang bernama Paulus, seorang pelayan perjanjian baru yang Kristus pakai secara luar biasa dahsyat. Namun demikian, ia tidak memperhitungkan semua itu ke atas dirinya. Paulus menolak perilaku para rasul palsu yang mencari-cari pujian, pengakuan dari sesama.
Mereka ini cari pujian, pengakuan, penerimaan dari sesama supaya mereka bisa merasa yakin dalam melayani. Mereka pengen supaya diri mereka ini saat melayani rasa pede, rasa punya otoritas di hadapan orang-orang yang mereka layani. Supaya mereka bisa percaya diri dalam berkhotbah, dalam mengajar. Kita tentu tidak mau mementingkan pujian, pengakuan sesama, karena itu tentu akan berbahaya bagi kita. Saya coba hubungkan dengan fenomena mudahnya saat ini pelayan-pelayan menerima gelar pendeta muda, pendeta, pendeta pembantu, dan lain-lain. Ini tentu kita dapat amati, dapat analisa, berpotensi menimbulkan, memunculkan banyak pendeta-pendeta yang pertama sebenarnya nggak dipanggil jadi pendeta, jadi rohaniawan. Sehingga mereka melayani tidak sesuai panggilan. Kedua, pendeta-pendeta yang gampang menerima gelar pendeta ini banyak kali karena mereka tidak memiliki dasar-dasar teologis yang cukup, mereka ini mengajarkan kesesatan. Paulus tentu sudah mengerti bagian-bagian ini, karena itu lewat pembelajaran kita di malam ini, kita pun bisa sama-sama kembali diingatkan akan bahaya mencari pujian, mengejar penerimaan, pengakuan dari sesama. Paulus sekali lagi menolak kecenderungan perilaku para rasul palsu ini. Paulus menjelaskan di bagian ini, kita masih di pendahuluan dari 2 Korintus pasal 3 ayat 4 sampai 6. Paulus menjelaskan bahwa keyakinannya dalam melayani bukan kepada manusia, bukan di hadapan manusia, tapi kepada Allah, di hadapan Allah. Jadi kita dapati di sini sama-sama yakin dalam melayani. Bukan hanya Paulus, para rasul palsu pun yakin dalam menjalani pelayanan mereka. Tetapi bedanya, yang satu fokus pada manusia, yang satu fokus pada Allah. Paulus menjelaskan di sini bahwa keyakinannya dalam melayani itu semata-mata oleh Kristus, melalui Kristus, bukan karena dirinya sendiri. Itu berarti Paulus bisa sangat yakin akan pelayanannya. Dalam dia melayani, dia nggak ragu-ragu akan panggilannya. Dia dalam tanda kutip pede banget dalam menjalani pelayanannya. Namun Paulus nggak akan mengklaim self-sufficiency, nggak akan menyatakan diri mampu dengan kekuatan sendiri.
Masih di pendahuluan, kita perlu pahami juga bahwa keyakinan Paulus ini nggak berasal dari usaha-usaha dalam ilmu kejiwaan, usaha-usaha manusia menurut teori-teori ilmu kejiwaan. Kita tentu sering baca, sering dengar di medsos, di artikel-artikel yang ada di website-website, teori-teori untuk membangkitkan kepercayaan diri. Kita perlu pahami bahwa keyakinan Paulus, PD-nya, sekali lagi, PD kan percaya diri. Maksudnya supaya kita mengerti, pede bangetnya Paulus dalam melayani itu bukan hasil usaha-usaha tadi yang berkaitan dengan ilmu kejiwaan. Tidak pula terkait dengan hausnya jiwa Paulus akan penerimaan dan pengakuan sesama. Kemampuan menjalani pelayanan perjanjian baru sepenuhnya dari Tuhan. Itu yang Paulus yakini, yang Paulus share di bagian ini. Dari awal Paulus memulai pelayanannya hingga akhir ia menyelesaikan pelayanannya, semua berasal dari Tuhan. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 4. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Kita sudah lihat minggu lalu bahwa keberadaan jemaat Korintus sebagai surat Kristus itu menjadi bukti bahwa Paulus seorang pelayan Kristus. Bagaimana Roh Kudus menulis hukum Allah di hati jemaat Korintus, bagaimana Roh Kudus mengubahkan hidup orang-orang di Korintus yang sebelumnya penyembah berhala, kemudian menjadi jemaat Allah yang kudus. Mereka diubahkan melalui pelayanan Rasul Paulus. Nah, keberadaan mereka, berubahnya hidup mereka, itu menumbuhkan keyakinan Rasul Paulus di hadapan Allah bahwa ia benar-benar dipercaya sebagai rasul. Keyakinan yang enggak tumbuh dari pujian sesama atau bahkan pujian ngaku-ngaku diri sendiri sebagai rasul. Enggak, keyakinan yang tumbuh dari bukti-bukti pekerjaan Roh Kudus. Ini tentu perlu kita sikapi bersama supaya sungguh-sungguh kita bisa sama-sama menikmati apa yang Paulus nikmati. Supaya kita tidak ditipu oleh outward, sesuatu yang hanya di luar, tetapi mari kita sama-sama belajar dan belajar supaya bisa memastikan bahwa perubahan hidup dari orang-orang yang kita layani itu inward, terjadi di dalam, di manusia batiniah orang-orang yang kita layani, dan keluar, karena mau nggak mau harus keluar dalam hidup sehari-hari yang benar, diubahkan. Itu yang kiranya mau kita pahami sama-sama teman-teman, supaya sungguh kita nggak menjadi orang-orang yang merasa diri sebagai pelayan perjanjian baru karena melihat, oh misalnya sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak saya hidup alim. Mari kita pastikan dulu nih, mereka hidup alim karena apa? Karena cinta Yesus enggak? Itu kan perlu kita pastikan dulu. Supaya benar, oh benar, anak saya
bertumbuh dalam takut dan cintanya kepada Kristus. Itu memberi pede kepada kita. Oh benar, Tuhan percayakan kepada kami orang tua pelayanan perjanjian baru. Itu kan sama-sama perlu kita pastikan. Lewat bagian-bagian ini kiranya kita terus diingatkan untuk melakukan check and recheck, memastikan. Karena dalam kepastian bahwa benar orang-orang yang kita layani itu diubahkan hidupnya, itu membangkitkan keyakinan kita kepada Allah oleh Kristus. Seperti yang Paulus nikmati. Ia seyakin-yakinnya dalam ia melayani. Meskipun banyak orang meragukan kerasulan Paulus, meskipun secara manusiawi ia melihat penderitaan yang ada habis-habisnya. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang seorang pendeta mungkin banyak jemaat kelihatannya berubah hidupnya. Dia pede, kemudian ia makin buat pede dengan kenyataan bahwa ia menjalani hidup yang berkelimpahan dalam harta duniawi. Pede banget dia. Padahal ia belum selidiki nih, bener nggak jemaat-jemaat yang ia layani berubah hidupnya karena pekerjaan Roh Kudus. Jangan-jangan kalau kita amati fenomena Kristen modern, jangan-jangan jemaat-jemaat yang mereka layani berubah hidupnya karena hal-hal lain. Diiming-imingi kesuksesan, diiming-imingi jadi orang kaya raya. Terkadang juga kita tergoda untuk yakin bahwa kita ini pelayan perjanjian baru saat jemaat yang kita layani itu nangis, teteskan air mata. Itu kan perlu kita cek and recheck. Jangan-jangan karena musik dia nangis. Jangan-jangan karena ada masalah yang berat dia nangis. Bukan karena dijamah oleh Roh Kudus. Sekali lagi cek and recheck perlu sehingga kita bisa memastikan orang-orang yang kita layani berubah hidupnya karena Roh Kudus tulis hukum Kristus di hidupnya. Tuhan Yesus tolong kita semua. Puji Tuhan. Kita lanjut. Mengapa Paulus nggak mau membangkitkan keyakinannya dalam melayani lewat pujian sesama? Karena Paulus tahu pujian sesama itu seperti melapangkan jalan bagi kesombongan. Karena itulah Paulus mau menumbuhkan keyakinannya dalam melayani, pedenya dalam melayani, lewat bukti-bukti pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang-orang yang ia layani. Saat Paulus melihat bukti pekerjaan Roh Kudus, itu seharusnya memperdalam keyakinan, ketergantungan Paulus kepada Allah Roh Kudus. Demikian kiranya kita saat kita benar-benar bisa melihat bahwa bukan karena kita dan pelayanan kita, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus lewat pelayanan kita, jiwa-jiwa diubahkan, itu membuat kita semakin bergantung pada Roh Kudus. Semakin berharap besar terhadap pekerjaan Roh Kudus untuk lebih lagi mengerjakan perubahan-perubahan hidup di orang-orang yang kita layani. Kita lihat di sini, dahulu Paulus memang pribadi yang memiliki keyakinan akan diri sendiri, akan kesalehannya, akan ketaatannya
terhadap hukum Taurat, yaitu saat ia masih menjadi tokoh penting di dalam golongan Farisi. Namun, kita tahu bersama, keyakinannya berbalik sepenuhnya 180 derajat ketika Paulus berjumpa dengan Kristus. Sekarang keyakinannya dalam melayani itu semata-mata karena Kristus dan karena karya salibnya. Puji Tuhan. Jadi kita bisa bayangkan, dulu sebagai Farisi, Paulus pun yakin akan pelayanannya. Sebagai Farisi, ngejar-ngejar orang Kristen. Tangkap, bawa penjara, kadang-kadang bunuh orang-orang Kristen. Paulus jalani itu dengan keyakinan penuh. Sambil melihat diri sendiri, aku seorang Farisi yang tahu banyak hukum dan saleh dan taat banyak hukum. Sekarang setelah menerima Kristus, tepatnya setelah Kristus jumpai dia di jalan menuju Damaskus, sekarang keyakinannya semata-mata kepada Allah, di hadapan Allah oleh karena Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Paulus tahu bahwa ia melayani Allah nenek moyangnya, Allah dari Abraham, Ishak, dan Yakub dengan cara yang jauh berbeda dari dahulu ketika ia masih Farisi. Puji Tuhan. Lanjut ke ayat 5. Di ayat 5 masih tentu berkaitan erat dengan ayat 4. Paulus menegaskan di ayat ini bahwa kemampuan pelayanannya sama sekali nggak berasal dari dirinya sendiri. Paulus yakin bahwa ia mampu, bahkan cakap dalam menjalankan pelayanan ini, itu nggak berasal dari dirinya sendiri. Kita bisa hubungkan dengan ayat sebelumnya di pasal 2 Korintus 2 ayat 15 dan 16. Kita sudah lihat ini kemarin, mungkin 2 minggu lalu. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Ini penekanannya. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Paulus yakin ia cakap tunaikan tugas yang demikian. Tugas yang seperti apa? Paulus yakin tugas yang memisahkan orang ke neraka dan ke surga. Lewat ayat ini kan Paulus ngajak para pembaca juga berpikir, siapa coba yang dapat menunaikan tugas yang demikian? Siapa sih yang dapat dikatakan qualified untuk melakukan tugas yang berhubungan dengan keberadaan kekal seseorang di surga atau di neraka? Siapa sih yang qualified? Bisa-bisanya seorang manusia kemudian menentukan manusia lain ini masuk neraka atau surga. Karena itu Paulus katakan daya ini, tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Saat Paulus melihat dirinya sendiri, Paulus sadar dirinya sama sekali nggak qualified, nggak penuhi syarat. Apalagi saat ia melihat masa lalunya, Paulus sadar benar ia nggak qualified, nggak penuhi syarat sebagai seorang pelayan yang punya
Kemampuan seperti ini menentukan keberadaan kekal seseorang. Paulus sepenuhnya sadar bahwa bukan perkataannya, bukan pemikirannya, bahkan bukan penghakimannya yang menentukan apakah seorang masuk neraka atau masuk surga. Paulus yakin dalam pembelajaran kita malam hari ini bahwa kemampuan dan otoritas pelayanannya itu semata-mata berasal dari Tuhan. Semata-mata dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Tidak ada dari Rasul Paulus. Kita di awal sudah diingatkan bahwa bagian-bagian ini kita bisa tangkap, grasp dengan tepat, genggam dengan tepat, masuk dalam hati, tertanam, kita punya peluru andalan untuk mengusir roh kesombongan saat menggoda kita. Tuhan Yesus. Semua dari Tuhan, nggak ada dari Paulus. Ketika ia dilahirkan kembali, itu pun kerjaan Allah, kerjaan Tuhan. Ketika Paulus didamaikan dengan Allah, Allah juga yang mendamaikan lewat anaknya. Kemudian saat ia menerima pelayanan dan pesan pendamaian, dari Tuhan juga. Semua dari Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Pekerjaan Tuhan ini. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Paulus juga alami ini. Bukan hanya orang-orang Korintus, Paulus pun alami ini. Menjadi ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru datang. Dan semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya yang telah mempercayakan dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Puji Tuhan. Semua dari Kristus. Semua dari Tuhan. Tidak ada dari Paulus. None of it is from Paul. Nggak ada sedikit pun dari Paulus. Kalau kita pikir-pikir, saya pikir-pikir, ada kemungkinan saat kita lihat pelayanan yang demikian luar biasa Tuhan pakai, kita mengambil sedikit kredit. Itu karena saya. Itu karena saya rajin sembahyang. Itu karena saya pintar berkhotbah. Itu karena saya sering berpuasa. Ini yang terus kita waspadai supaya kita benar-benar terus menjalani pelayanan kita, pelayanan perjanjian baru ini sampai titik di mana kita hembus nafas terakhir itu di dalam perkenanan Allah. Puji Tuhan, yang sampai kita sedikit pun mencuri kemuliaan Allah. Paulus dengan berani menyatakan tidak berarti sedikit pun. Dirinya nggak berarti sedikit pun. Dan sampai-sampai
ia menyebut dirinya sendiri itu tolol, bodoh, saat ia secara tidak langsung dipaksa oleh jemaat Korintus untuk membuat list kehebatan pelayanannya. Nanti kita sampai di ayat-ayat ini, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku nggak kalah dengan rasul-rasul yang luar biasa itu. Rasul palsu, tetapi bergayanya nggak ketulungan. Dalam versi firman Allah yang hidup, saudara telah membuat saya berlaku seperti orang tolol, bermegah-megah seperti ini. Karena Paulus kan daftarkan tuh pengorbanannya. Saudara telah membuat saya berlaku seperti orang tolol yang bermegah-megah seperti ini. Sebab saudaralah yang seharusnya menulis mengenai saya dan bukan menyebabkan saya menulis mengenai diri sendiri. Paulus bilang seharusnya kalian yang muji saya saat kalian berusaha dipengaruhi oleh para rasul palsu yang mengajarkan bahwa Paulus itu rasul bohong-bohongan. Harusnya kalian jemaat Korintus yang muji-muji, bela aku. Bukannya saya nulis-nulis kehebatan saya, kehebatan pelayanan saya. Tetapi karena secara tidak langsung kalian memaksa saya menuliskan daftar-daftar kehebatan pelayanan saya, maka saya berlaku seperti orang bodoh, orang tolol. Sekali lagi ini menegaskan, memberi kita ketegasan bahwa Paulus dapat mungkin dia sebenarnya nggak mau mendaftarkan, menuliskan, apalagi ya, apa-apa yang sudah ia lakukan buat Kristus. Dia nggak pernah mau menulis, mendaftarkan semuanya. Kita pun tentu kiranya nggak punya diari apa aja yang sudah kita lakukan buat Kristus. Biar Kristus saja yang memperhitungkan semua yang kita lakukan dalam ketulusan hati kita. Kita diskusi dulu tentang Ibu Rini sebelum masuk ke ayat 6. Ya, Agnes mungkin ada pertanyaan atau menambahkan baru 2 ayat, baru 1 ayat mau. Enggak ada 2 ayat kita ya. Belum, Karin. Belum ya? Oke, kita lanjut ya. Puji Tuhan, kita masuk selanjutnya ayat 6. Kita dapati kata para pelayan. Pelayan-pelayan, para pelayan. Kata para pelayan muncul pertama kali di surat ini. Ayat ini, kata pelayan di ayat ini merupakan kata yang muncul pertama kali dalam daftar nanti Paulus memunculkan lagi kata para pelayan ini. Akan muncul lagi di pasal ini, pasal 3 ini, saat Paulus membandingkan para pelayan PL versus para pelayan PB. Selanjutnya.
kita pun dapati istilah perjanjian baru. Perjanjian baru yang sekali lagi ia gunakan untuk menjadi perbandingan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Istilah ini, istilah perjanjian baru, Paulus gunakan juga saat ia menulis tentang perjamuan suci. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oleh darah Kristus, perjanjian baru dimulai. Sebelum darah Kristus ditumpahkan berarti masih perjanjian lama. Oleh darah Kristus, perjanjian baru dimulai, digenapilah nubuat Nabi Yeremia. Digenapilah nubuat Nabi Yeremia. Oleh darah Kristus, nubuat ini digenapi. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi kita hubungkan dengan 1 Korintus 11 ayat 25 tadi. Darah Kristus memeteraikan, memulai sebuah perjanjian baru yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Puji Tuhan. Kemudian lewat ayat 6 ini, Paulus membuat klaim bahwa ia termasuk dalam jajaran pelayanan perjanjian baru. Kita sudah bisa sambungkan kan ayat ini, ayat 6 ini, kemudian 1 Korintus 11:25, kemudian Yeremia 31:31. Lewat ayat 6 ini Paulus mengklaim bahwa ia termasuk dalam jajaran pelayan perjanjian baru. Perjanjian yang dimulai oleh darah Kristus, perjanjian yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Puji Tuhan. Kemudian kita lihat tanda-tanda atau ciri-ciri dari perjanjian yang baru ini adalah pemberitaan tentang Kristus dan hadirnya Roh yang memberi hidup di hati orang-orang percaya. Ya, puji Tuhan. Hadirnya Roh Kudus di hati orang percaya dan pemberitaan tentang Kristus itu ciri-ciri, tersebut saya 2 ciri dari perjanjian yang baru ini. Perjanjian yang dimulai oleh darah Kristus yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Janji Allah di Yeremia tadi, nubuat tadi, itu memperoleh ya di dalam Kristus. Bahkan kita yakini semua nubuat dalam perjanjian lama itu memperoleh jawaban ya di dalam Kristus di perjanjian yang baru. Itulah sebabnya oleh karena dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus.
adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberi Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Semua nubuat dalam PL memperoleh jawaban iya di dalam Kristus. Jadi apa yang merupakan misteri bagi Yeremia dan sampai di saat Yesus menyatakan dirinya, sepanjang ini merupakan misteri, kita wakilkan dengan tanda tanya. Mana janji Allah? Mana janjian yang baru yang dijanjikan Allah itu? Yesus menyelesaikan tanda tanya itu dengan menjawab, iya, akulah yang menggenapi perjanjian tersebut. Akulah yang menggenapi nubuat tersebut. Lewat darahku yang tertumpah di Kalvari, aku memulai perjanjian yang baru. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Dalam perjanjian yang baru ini, Allah mengubah cara lama ke cara baru dalam memberikan hukumnya. Sekali lagi, dalam perjanjian yang baru ini Allah mengganti cara lama ke cara baru dalam memberikan hukum-hukumnya. Di PL perjanjian lama, hukum diberikan lewat Musa menulis di loh-loh batu untuk membuat umat Israel taat. Tulis di loh-loh batu, bukan di loh hati. Nanti kita bandingkan dengan perjanjian baru kan. Diberikan Musa pada umat Israel di loh-loh batu untuk membuat umat Israel taat. Namun ternyata hukum tersebut sampai kepada hati-hati yang keras dari mayoritas bangsa Israel. Di perjanjian yang baru, Allah mengganti cara memberikan hukumnya. Hukum Allah dituliskan di hati dan pikiran orang-orang yang diampuni dosanya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, hati yang membatu. Menjauhkan, kita ganti aja dengan mengganti atau mengubah. Jadi sebelum di perjanjian baru ini, hati yang keras yang dimiliki oleh manusia. Ayat 27-nya, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini kan yang diterima oleh orang-orang yang percaya kepada berita Injil, percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Ini yang kita belajar di teologi sistematik. Saat berita Injil disampaikan, kita mau nggak terima
dikatakan seperti hadiah yang demikian luar biasa, harganya nggak ternilai. Mau nggak kita terima berita Injil itu? Saat seseorang terima berita Injil, maka hati yang keras diganti dengan hati yang lembut. Kecenderungan untuk terus menolak ketetapan Allah, nggak mau berpegang pada peraturan-peraturan Allah, itu diganti dengan hati yang mau menurut, mau taat. Ini yang dapat kita pelajari sama-sama. Momen menentukannya adalah saat terima berita Injil, mau nggak terima hadiah itu dengan iman, lewat iman dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus. Lewat iman diterimalah anugerah yang demikian besar ini. Saat itulah saat kita terima, membuka diri untuk terima anugerah ini, kita terima hati yang baru, hati yang keras Tuhan jauhkan. Kiranya bagian-bagian ini terus mengingatkan kita sama-sama bahwa pelayanan kita adalah pelayanan perjanjian baru, dan inilah cara kerjanya. Inilah prosedur ya, SOP-nya. Inilah langkah-langkah yang membuat kita cakap dalam menjalani pelayanan perjanjian baru. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hati yang baru, hati yang keras dijauhkan, diganti dengan hati yang taat, hati yang lembut, hati yang siap terima bentukan-bentukan Roh Kudus. Hati yang bisa ditulisi oleh Roh Kudus yang lembut itu. Kita pernah belajar Roh Kudus itu seperti merpati, lembut, membutuhkan, menuntut kepekaan kita, sensitifnya kita. Dan itu diterima oleh setiap orang yang percaya kepada berita Injil. Puji Tuhan. Bagian-bagian akhir, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lihat selanjutnya bahwa sampai kepada kata hukum yang tertulis itu mematikan. Jelas banget Paulus tulis di bagian ini. Hukum yang tertulis mematikan. Padahal hukum tertulis ini juga berasal dari Allah. Kok bisa-bisanya Paulus menyatakan bahwa hukum yang tertulis itu mematikan? Lewat ayat ini kita beroleh penjelasan. Paulus melihat bagaimana hukum yang pada hakikatnya baik itu datang sampai kepada hati yang keras. Sehingga hukum tertulis itu hanya sampai pada tahap menyingkapkan dan menunjuk dosa. Nggak sampai kepada penyesalan, minta ampun sama Tuhan, memohon belas kasih Tuhan. Enggak sampai situ. Karena hukum itu datang kepada hati yang membatu, hati yang bagai batu, hati yang keras. Puji Tuhan. Kita mau tutup bagian kita malam hari ini dengan kesimpulan berikut di paragraf ini. Roh Kudus telah mengubah manusia batinia jemaat Korintus, membuat mereka dari dalam hati
bisa taat kepada Tuhan. Ini kan kembali ke awal tadi ya, ciri, bukti pekerjaan Roh Kudus yang bisa membangkitkan keyakinan kita. Oh, saya menjalani sesuai panggilan nih. Saya menjalani pelayanan saya sesuai atau dalam perkenanan Allah nih. Kan menyedihkan kan? Begitu banyak pengorbanan kita berikan dalam pelayanan, ya ternyata itu bukan panggilan. Atau ternyata kita tidak diperkenan oleh Allah. Kita tidak melayani dalam perkenanan Allah. Itu kan menyedihkan. Horrific itu, menyeramkan. Lebih seram daripada film horor manapun. Menyeramkan itu. Begitu banyak kita korbankan. Harta, pikiran, perasaan, waktu, dan lain-lain sebagainya kita korbankan atas nama pelayanan untuk Kristus. Ternyata nggak ada jiwa-jiwa yang diubahkan. Mereka hanya sepertinya diubahkan. Sepertinya di anak-anak yang taat. Taat mereka bukan karena cinta Yesus, bukan karena takut akan Tuhan. Bukan. Nah, itu kan menyedihkan. Nah, kembali ke awal, kita perlu cek dan recheck. Tapi Paulus bisa meyakinkan, bisa memastikan bahwa jemaat Korintus itu dari dalam hati mereka taat pada Tuhan. Yang nampak, sekali lagi, ngaku-ngaku hati diubahkan tapi hidupnya amburadul, itu tentu omong kosong. Terbukti nampak pada banyak orang melalui hidup mereka sehari-hari. Ini yang kita kejar kan? Terlalu banyak orang-orang di sekeliling kita. Hidupnya begitu-begitu aja dari tahun ke tahun. Terus terang bagi saya pribadi, kalau belajar psikologi katanya umur 40 tuh orang udah gak mungkin berubah. Terus terang bagi saya, kalau jemaat yang saya layani umur 40, hidupnya udah begitu-begitu aja, bagi saya horrific sih. Menyeramkan bagi saya. Karena itu tentu menjadi tugas kita sama-sama, khususnya ada bersama kita Agnes, guru sekolah minggu dari awal, dibentuk sambil memastikan bahwa mereka taat bukan karena takut sama orang tua, bukan karena janji-janji gombal dari Injil, oh no, tapi benar-benar karena Roh Kudus menuliskan hukum di hidup mereka. Jemaat Korintus kembali dari dalam hati mereka taat kepada Tuhan, nampak kepada banyak orang lewat hidup mereka sehari-hari. Nah, pribadi yang diubahkan ini, yang Roh ubahkan ini, memberikan Paulus keyakinan bahwa ia seorang rasul dari Yesus Kristus, Anak Allah. Pribadi yang Roh ubahkan ini memberi Paulus keyakinan bahwa ia pelayan dari sebuah perjanjian baru. Perjanjian yang telah dinubuatkan oleh Yeremia dan Yeskel. Sebuah perjanjian keselamatan yang telah lama dinanti-nantikan oleh umat Allah. Entah berapa lama. Ada orang-orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan. Kita hubungkan dengan kisah-kisah sebelum Yesus mati di kayu salib, seperti Simeon yang menggendong Yesus. Itu kan bisa membuat kita berpikir ulang. Saat itu Simeon udah diganti belum hatinya ya? Atau secara khusus Roh Kudus bekerja di hidupnya dia aja, sedangkan begitu banyak orang Yahudi di sekelilingnya nggak terima itu. Jadi masih gaya PL, hanya orang-orang tertentu saja, para rohaniawan. Mungkin hitungannya Simeon itu nabi,
sehingga ia terima pengurapan khusus, membuat ia bisa begitu berbahagia bertemu dengan Mesias meskipun masih bayi. Segala hormat kemuliaan bagi Allah. Puji Tuhan. Sebuah perjanjian yang telah lama umat Allah nantikan. Tutup dengan 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah telah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ini kan janji di PL. Pengenapannya sesungguhnya waktu ini, Paulus bilang, waktu ia sampaikan berita Kristus, berita Injil, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Silakan Ibu Rini. Puji Tuhan, mungkin Agnes ada berbagi tentang pembahasan kita malam ini, biar terus Allah Roh Kudus boleh mengubah hidup kita hingga pelayanan kita itu benar-benar bukan pelayanan yang cara lama, tapi kita boleh melayani sesama, melayani jemaat, melayani orang sekitar kita dengan cara yang baru, dengan perkenanan Roh Kudus. Mungkin Agnes, boleh Nes? Ya Karin, Iya. makasih Sam untuk Bible study malam hari ini. Aku dapatnya benar-benar sikap hati kita tuh jauh lebih penting dari pelayanan yang kita lakukan gitu ya. Tadi kalau dengar renungan dari Bung Sam itu, um, misalkan kayak kita mau khotbah atau mau cerita ke anak-anak sekolah minggu gitu. Biasanya kan kita kayak persiapkan diri gitu kan, bahan khotbah yang akan kita sampaikan, bahan cerita gitu untuk anak-anak sekolah minggu supaya pesannya tuh sampai ke orang-orang yang kita layani gitu. Tapi ternyata eh, menjaga sikap hati kita itu juga sama pentingnya sama persiapan yang harus kita lakukan gitu ya Kak Din tadi. Jadi karena kita sudah jatuh dalam dosa kan pasti ada roh kesombongan, terus ada hal-hal lain yang kita nggak sadar ingin mencuri kemuliaan Tuhan gitu. Jadi persiapannya double kalau mau pelayanan ya Bung Sam. Pertama pesan yang kita sampaikan pelayanan kita ke orang lain, tapi terlebih dari itu juga kita tetap menjaga sikap hati kita di hadapan Tuhan gitu. Jadi benar-benar pelayanan kita itu adalah pelayanan yang murni tanpa ada embel-embel untuk dipuji orang atau untuk dikasih tepuk tangan gitu. Benar-benar Tuhan jaga motivasi kita gitu. Jadi pada saat kita melayani, nanti kita pikirnya, oh pelayanan saya sudah menyenangkan hati Tuhan. Tapi karena ada hal-hal lain yang salah, Tuhan malah jijik gitu ngeliat kita. Ya ampun, ini orang melayani dengan penuh kesombongan atau dengan apa gitu. Jangan sampai yang tujuannya mau menyenangkan hati Tuhan, kita malah tanpa sengaja seperti sedang mengolok-olok Tuhan gitu. Makasih banyak ya Bung Sam untuk malam hari ini. Itu aja sih Karin yang aku dapat. Ya, makasih banyak ya Agnes untuk sharingnya malam ini. Mungkin Bung Semi ada yang ditambahkan? Oh, tidak ada. Oke, kita tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti saya minta Agnes yang berdoa ya, Nas. Karin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang selalu baru ya Tuhan. Untuk berkat Tuhan yang selalu baru ya Tuhan yang Engkau limpahkan kepada kami ya Bapa. Firman-Mu selalu menjadi bagian milik kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan setiap firman Tuhan yang kami dengar ya Bapa tidak pernah berlalu dengan sia-sia ya Tuhan Yesus. Selalu ada hal-hal baru ya Tuhan yang kami dapatkan ya Bapa. Dan kami Tuhan, Engkau mengasihi kami ya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami sehingga malam hari ini datang kepada kami ya Tuhan. Firman Tuhan ini datang kepada hamba-Mu ya Tuhan, sehingga hamba-Mu membagikannya kepada kami semua ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, setiap yang mendengarkan YouTube atau apapun ya Tuhan Yesus, Bible study kami pada malam hari ini pun akan mendapatkan berkat yang sama ya Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan Yesus, hati kami yang
cenderung penuh dengan dosa ya Tuhan Yesus Ya dalam melayani Tuhan, pekerjaan-Mu ya Tuhan. Tolong kami di hari-hari berikutnya ya Tuhan untuk menjaga hati kami, kita ya pikiran Tuhan, kami ya Yesus, ya sehingga sungguh-sungguh nama kami Yesus. berikan sebuah pelayanan yang murni ya Tuhan, yang Ya, menyenangkan hati Engkau ya Bapa, bukan untuk kami ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, sehingga ada berkat-berkat yang dihasilkan ya Tuhan Yesus, ada buah-buah pelayanan ya Tuhan Yesus, yang dapat dihasilkan ya Tuhan Yesus melalui karya-Mu saja ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak. Terus tambah-tambahkan ya Tuhan Yesus pengurapan yang baru ya Tuhan, hikmat yang baru ya Tuhan, yang datangnya daripada-Mu saja ya Tuhan Yesus untuk menjadi terima agar kasih. lebih lagi ya Tuhan, Kau bukakan terus rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kamu terus mempermuliakan ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus berkat-Mu sudah menjadi bagian kami pada malam hari ini ya Bapa. Kembalikan kami ya Tuhan Yesus di minggu berikutnya dengan kerinduan yang sama ya Tuhan untuk dalam firman-Mu ya Bapa. Kami tutup ya Tuhan Yesus Bible study kami pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.